Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super rekan suara pemerintah di seluruh Indonesia. Kita jumpa lagi di program Kongko Sejarah bersama saya Rahmat HM dan Beni Rusmawan. Bang Beni Rusmawan, seorang penggiat sejarah yang sudah banyak sekali mengungkapkan fakta-fakta sejarah, kisah-kisah sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Seperti kita ketahui bahwa ada sejarah besar di bangsa Indonesia yang sudah sangat populer, yang sudah banyak kita ketahui baik dari buku sejarah, video-video dokumenter ataupun ya pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah. Namun di balik sejarah-sejarah yang populer itu begitu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang belum banyak diketahui oleh umum. Dan di Kongko Sejarah ini kita akan mengungkap berbagai macam fakta-fakta sejarah, baik hasil penelusuran Bang Beni sebagai penggiat sejarah ataupun penggiat-penggiat sejarah lain. Kita akan banyak mengungkap peristiwa-peristiwa sejarah yang belum banyak diungkap secara umum. Dan pada kesempatan kali ini kita bertepatan dengan 1 Oktober Bang ya. 1 Oktober. Ini hari Jumat kita syuting 1 Oktober pas kali dan tanggal 1 Oktober ini biasa kita peringati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan Hari Kesaktian Pancasila itu tentu tidak terlepas dengan sebuah tragedi yang sudah sangat terkenal. Ya. Dan kemarin juga sebuah TV swasta menayangkan filmnya, itu Gerakan 30 September gitu. Nah mungkin karena bertepatan dengan itu ada hasil penelusuran Bang Beni sedikit dari hasil kegiatan menelusuri sejarahnya terkait dengan peristiwa 30 September ini. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas peristiwa pasca 30 September ya. Jadi setelah peristiwa 30 September itu di mana ada keterlibatan dari Partai Komunis Indonesia gitu. Pasti. Kan juga terjadinya satu tragedi di mana beberapa dari TNI ya, beberapa ada jenderal juga yang sudah sangat terkenal yang menjadi korban itu. Kemudian setelah peristiwa itu tanggal 1 Oktober Jenderal Soeharto ya waktu itu ya. Iya. Jenderal Soeharto bersama RPAD kalau nggak salah ya. RPKAD Resimen Para Komando Angkatan Darat itu menumpas, maksudnya bukan menumpas, mungkin dia menumpas dalam bahasa resminya menumpas Gerakan 30 September yang menurut versi sejarah itu adalah dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Didalangi oleh PKI. Cuma kita tidak, karena banyak sekali kontroversi ya kalau kita membahas masalah itu. Cuma kita tidak akan membahas masalah itu, tapi kita pasca itu ada peristiwa apa gitu. Nah ini ada satu peristiwa yang berhasil diungkap oleh Bang Beni. Mungkin Bang Beni cerita aja nih Bang, peristiwa apa nih yang Bang Beni temukan pasca G30S itu Bang. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih. Mudah-mudahan nggak bosan. Ya, kita tidak membahas siapa dalang di balik peristiwa G30S PKI menurut versi sejarah yang sudah selama ini kita dengar, kita baca, kita didoktrin lah mungkin beberapa puluh tahun. Tapi mungkin yang kita akan bahas adalah peristiwa lain, cerita lain di seputar pasca kejadian tragedi berdarah itulah ya. Jadi ini unik dan menarik karena kita baru dapat data sejarahnya itu sekitar, saya pribadi baru dapat data sejarah itu sekitar tahun 2017. Nah, itu juga nemunya nggak sengaja karena kebetulan saya dekat dengan salah satu veteran Angkatan 45 dari Bekasi, namanya Paidi Somat almarhum. Dulu beliau adalah ketua veteran kabupaten, ketua LPRI Kabupaten Bekasi. Pangkat terakhirnya Peltu. Mungkin waktu itu saya sedang menelusuri tentang perjuangan rakyat Bekasi, tapi dapatlah cerita itu gitu. Cerita apa? Cerita tentang bagaimana seorang anggota Koramil, ya, seorang diri bisa menangkap, bukan menangkap dalam tanda kutip, bisa mengamankan dalam tanda kutip hampir 400 orang anggota pasukan yang dalam kondisi siap tempur itu tanpa letusan senjata, dan itu unik buat saya. Makanya saya kejar cerita itu, saya wawancara langsung dengan beliau, nanti kasih lihat fotonya Paidi itu seperti apa. Ini namanya Paidi Somat, terakhir Peltu sudah meninggal beliaunya tahun beberapa bulan yang lalu lah.
Nah, beliau inilah yang ceritanya mengamankan anggota tentara yang awalnya beliau tidak tahu itu tentara apa gitu. Jadi suatu pagi tanggal 4 Oktober itu, saya ingat beliau cerita 4 Oktober 1945, beliau adalah anggota Koramil Tambun yang kantornya sekarang ada di Gedung Juang Tambun. Kalau kita bisa lihat tuh di Gedung Juang Tambun. Gedung Juang Tambun tuh ini sekarang jadi museum Bekasi. Dulu ini adalah bekas rumah tuan tanah Cina atau tuan rumah tuan tanah Cina, dibangun awal abad 20. Tapi pada saat kita merdeka, Tambun itu di Tambun itu dijadikan kantor Koramil. Nah, Pak Edi baru sampai ke kantor dengan sepeda ontel, sepeda dinasnya. Tiba-tiba dipanggil sama komandannya. Coba Pak Edi cek, tolong diperiksa ada pasukan liar di sekitar di dekat sawah di belakang kampung Tambun gitu. Walaupun sebagai militer dia tetap laksanakan tugasnya Pak Edi. Ya sudah, siap Pak, saya kerjakan. Walaupun dalam hati bertanya, pasukan apa? Ada apa gitu? Kok ada banyak pasukan, kata komandannya. Ya akhirnya Pak Edi memeriksa ke lokasi yang disebutkan komandannya itu. Sampai akhirnya ketemu, pada saat sampai ke sana dia sudah dikepung oleh ratusan orang berseragam tempur lengkap. Kalau bahasanya Pak Edi ingat saya itu dulu tutul-tutul. Mungkin ada contohnya mungkin yang saya kasih lihat. Nah ini. Nah, Pak Edi lihat, ingat tutul-tutul ini. Wah, ini mereka yang sudah berkumpul itu ya itu yang ceritanya. Dilaporkan sama Pak Edi. Ceritanya kalau menurut Pak Edi, pernah saya kasih lihat gambarnya, Pak, seragamnya kayak gini, ya lorengnya kayak gini. Cuman saya nggak tahu pasukan mana gitu. Terus beliau ditodong, berhenti, turun senjata. Gitu. Karena Pak Edi memang bawa senjata laras panjang model lama, kalau nggak salah Geren. Dia sendirian tuh. Dia sendirian. Dan di situ ada sekitar 400 orang dengan tentara kondisi tentara ya, dia juga nggak kenal nih orang mana, tentara mana gitu. Tapi kalau ini ya Benteng Raiders. Benteng Raiders kalau itu. Belakangan baru Pak Edi ketahui itu adalah batalion Benteng Raiders 454 asal Jawa Tengah. Pada saat ketemu, beliau tidak tahu ini pasukan mana. Dari mana nih pasukan? Kelihatannya mereka lusuh, capek gitu. Setelah basa-basi, beliau baru berbicara. Pada intinya pembicaranya seperti ini, mohon bapak-bapak kiranya bisa dimengerti, kita sama-sama orang bawahan, prajurit kecil. Kalau bapak-bapak lelah, butuh istirahat, kita siapkan makan dan tempat istirahat di kantor Koramil Tambun yang nggak jauh dari sini. Seperti itulah Pak Edi mendekati para anggota tentara yang dia awalnya beliau tidak kenal nih Pak tentara mana, ada apa di situ. Karena Pak Edi itu lihat pasukan ini lusuh, capek lusuh, walaupun kondisinya mereka bawa senjata lengkap. Uang ada yang bawa basoka kok Ben, cuman saya juga bingung ini pasukan mana. Akhirnya pasukan tuh udah kayak mau perang lah gitu. Kayak siap tempur tentaranya, cuma memang Pak Edi tidak kenal, tidak tahu bahwa ini pasukan apa. 454 gitu. Nggak tahu pun bentuk nama batalion apa, karena belum kenal kan. Pak Edi sendiri pun ditodong gitu, ditodong. Pada saat Pak Edi melakukan pendekatan secara persuasif, secara kemanusiaan, mereka mengerti dan akhirnya mereka mau diajak ke Koramil Tambun, ya ke gedung tadi itu. Akhirnya mereka itu akhirnya bisa istirahat, senjata dikumpulkan. Saya ingat banget Pak Edi cerita, senjata saya kumpulin Ben, terus akhirnya kita kunci di salah satu ruang di Gedung Juang di kantor Koramil. Itu waktu Pak Edi berhadapan, dia kan sendiri. Iya. Itu sempat terjadi ini nggak? Baku tembak atau enggak? Jadi Pak Edi tiba-tiba sedang menaiki sepedanya, senjatanya disandang di punggung, di belakang punggung gitu. Tiba-tiba langsung ditodong, berhenti, letakkan senjata. Jadi Pak Edi berhenti, dia menghitung kan sebagai tentara pun, karena dia veteran 45, veteran pejuang 45, dia berpikir kalaupun dia lawan percuma. Dia pakai senjata model lama, sedangkan lawannya itu senjatanya otomatis gitu rata-rata. Wah otomatis, kalaupun kita lawan mati konyol nih. Ya sebelum ini akhirnya dia dengarkan dulu mereka dari mana, dijelaskan, dia dengerin apa kata mereka, apa mau mereka, sampai akhirnya dia tahu mereka dari Jawa Tengah. Cuman belum tahu nama pasukannya apa. Dia bilang, ya udah Pak, kita istirahat dulu aja sebagai sesama prajurit bawahan. Kita istirahat di kantor Koramil, nggak jauh dari sini.
Oh, berarti prajurit itu nggak ada komandannya itu? Ya mungkin beliau Pak Edi sih bilangnya dia bicara dengan salah satu anggota pasukan tersebut. Anggotanya. Mungkin itu salah satu pimpinan atau orang-orang yang pangkatan tertinggi di pasukan itu. Karena Pak Edi nggak jelasin namanya. Kan beliau juga nggak tahu siapa. Iya, iya. Dibawalah ke gedung ke kantor Koramil yang saat itu, yang kalau sekarang orang tahunya Museum Bekasi. Dikasih makan, dijamu makan, terus dibuka tenda buat istirahat mereka. 400-400-nya Ya, dikasih jadi makan. sebagian di luar kata Pedi, sebagian di dalam gedung karena gedung Juang Tambun atau Koramil Tambun saat itu luas banget. Arealnya juga luas, nggak kayak sekarang. Dulu tuh masih rumput gitu. Setelah dikasih makan, saya sempat tanya, "Pak, dikasih makannya seperti apa?" Ya kita kumpulin, komandan nyuruh, "Udah Pak Edi sama teman-teman anggota ambilin rokok, beras ke warung-warung." Karena kebetulan Koramil Tambun tuh sebelahnya Pasar Tambun. Sama dekat stasiun kereta api Tambun. Udah kita kumpulin Ben, nah ibu-ibu di wilayah situ kita panggil untuk bantu masak. Masak, rokok kita ambil-ambilin dah dari warung-warung buat makan mereka sama buat mereka merokok lah yang pasukan. Belakangan Pak Edi nggak tahu lagi nih ceritanya pasukan ini seperti apa. Dia cuma tugasnya setelah mereka kumpul, senjata dikumpulkan, ditaruh dalam satu ruangan di gedung Juang. Diamankan nih senjatanya. Ya, diamankan. Saya sempat tanya, "Pak, di ruang taruh senjatanya di ruang mana? Di bawah atau di atas?" "Di atas kalau nggak salah, saya kunci kok. Saya masih ingat saya kunci." Ibaratnya senjata udah kita amankan. Jujur mereka lapar kok, karena udah katanya mereka didengar dari Pak Edi, penjelasan mereka jalan dari Halim itu hampir semalaman. Sampai dari Halim sampai Tambun itu semalaman. Jadi ketemu Pak Edi itu pagi jam 10-an. Di Tambun itu. Nah ini kan akhirnya Pak Edi tahu ya itu Yon 454 Banteng Raiders ya. Kalau yang saya tahu ya, sepengetahuan mohon dikoreksi kalau salah, Banteng Raiders ini kan sebenarnya satu pasukan yang dibentuk sama Ahmad Yani kalau nggak salah ya. Oleh Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani waktu untuk numpas pemberontakan di ITI kalau nggak salah ya, dan kok bisa sampai dia kemudian berada di Jakarta gitu kan, awalnya kan di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, di Jakarta, kemudian dari Halim dia jalan ke Tambun, di situ ketemu Pak Edi, dan ya harusnya mereka tahu Pak Edi ini kan tentara Indonesia juga, kok bisa saling kayak ada semacam ketegangan di situ. Ya, gitu. Walaupun kalau ceritasinya nggak tegang karena Pak Edi tahu mereka capek gitu. So, walaupun kata Pak Edi, wah ini sih kayaknya capek gitu ya. Sampai terjadi Pak Edi minta bicara, mereka diajak baik-baik ke kantor Koramil kan. Karena nggak ada ketegangan walaupun Pak Edi sempat ditodong. Dari beberapa buku, mungkin patokan saya bukunya yang buku Menyibak Abu Halim. Itu yang tadi yang kita kemarin bukunya ini ya. Menyibak Abu Halim. Ini waktu sama saya sama wawancara dengan almarhum Pak Edi. Itu udah langsung ketemu 2017. Oke. Nah, di buku ini kisah penyerbuan pasukan elit Angkatan Darat RPKAD waktu numpas PKI. Waktu menumpas PKI kan dikisahkan mereka memasuki Halim. Nah, entah ceritanya gimana. Nah, mereka pada saat memasuki Halim, RPKD ini berhadapan atau bertempur dengan Batalion 454 ini yang ada di sekitar Halim. Kalau kita telusuri, saya juga nggak mau bicara tentang isu politik segala macam atau kronologis kenapa ada pasukan Yon 454 Banteng Raider ada di Jakarta, karena kabar umumnya adalah Batalion 454 Banteng Raider ini ke Jakarta dalam rangka ulang tahun ABRI 5 Oktober 65. Oktober ya. Terus entah gimana ceritanya, mereka akhirnya berada pada situasi rumit yang akhirnya terjadi clash dengan orang itu ya. Iya, satu batalion itu terjadi clash dengan RPKAD. Saya tidak membicarakan kenapa akhirnya jadi clash atau kontak gimana, tapi dalam buku Menyibak Abu Halim 1965 ini, di situ disebutkan yang jadi pada saat mereka bertempur, yang jadi petengahnya adalah Kolonel udara. Berarti RPKAD sempat bertempur sama Banteng Raiders? Iya, sempat bertempur. Itu kenapa tuh, maksudnya belum jelas nih. Nah, ya kalau yang sejarah memang ya, kalau yang saya nggak tahu ya kalau salah ya, bahwa Banteng Raiders ini sempat ada sebuah catatan yang saya baca, mereka dianggap terlibat juga sih dengan ya itu kalau
Kalau Komunis ya itu, Indonesia. kalau buat saya sih jujur, kedua pasukan ini taruhlah Benteng Raiders semuanya atau RPKD, nggak ada yang salah kalau saya pribadi bilang. Mereka hanya melaksanakan tugas prajurit bawahan. Benteng Raiders perintahnya ke Jakarta, setahu saya secara umum adalah sebagai pasukan yang akan ikut upacara Hari Adi 5 Oktober 65. Dia datang ke Jakarta nih tanggal sebelum tanggal 1 Oktober. Kan peristiwa 30S itu ya? Iya. Itu sebelumnya atau sesudah dia datang? Berarti kan udah nyampe di Jakarta dong kejadiannya. Oh, berarti sebelum 30S? Iya, jadi sebelum tanggal 1 Oktober mereka sudah ada di Jakarta. Jakarta Dalam rangka HUT ABRI. HUT ABRI upacara. Ya, tapi HUT ABRI tadi kalau dibilang dia bawa senjata, bawa baso, nah itu yang perang. Yang kita nggak tahu, yang kalau saya juga nggak tahu kenapa mereka bawa senjata lengkap seperti itu. Kita juga mungkin kalau bahasa saya mungkin itu perintah atasan. Yang seperti saya bilang, sebagai prajurit mereka tetap melaksanakan tugas sesuai perintah. Oke. Di film pun ada, mungkin kita kalau ngomong, kita yang udah belasan tahun nonton G30S PKI, film itu ada pertempuran ya, gambaran pertempuran antara RPKD dan Batalion 454. Yang ini bukan? Yang ini. Yang ini. Ada di film. Ada di film itu, ada adegannya. Nah, kenapa sampai bertempur? Terus itu juga masih, kalau saya sendiri masih tanda tanya. Cuman mungkin itu bisa teman-teman yang lebih paham tentang polemik seputar 1 Oktober 65 itu yang bisa ngulik. Saya sih cuman tahunya ini, saya berkisah tentang Pak Edi yang menemukan pasukan ini pada saat setelah bertempur di Halim, jalan kaki dari Halim ketemu di Tambun. Iya. Masalahnya kan kita harus tahu juga runutannya. Ya, runutannya. Orang dia dari Jawa Tengah, kok tiba-tiba ada di Jakarta, sampai dari Halim ke Tambun, di Halim dia sempat bertempur dengan RPKAD. Karena waktu itu yang saya tahu memang, ini kan berarti peristiwanya itu tanggal berapa nih? 4 ya? Kalau ketemunya tanggal 4. Ketemu Pak Edi tanggal 4. Artinya kan sebelum tanggal 4 yang di Halim dia tanggal 2 Oktober. Kalau 2 Oktober. Dari buku ini RPKD masuk Halim tanggal 2 Oktober. Oke. Emang ada, kalau di filmnya ada ya Pak adegan ada itu filmnya, ya? Ada film. Ada nah, maksudnya bukan ada di filmnya. Ada di filmnya. Ya ada sempat, ya nggak tahu ya kalau di sejarah Simpang Siur ya, artinya sempat RPKAD ini menganggap bahwa Yon 454 ini ya salah satu bagian yang harus ya itu makanya saya bilang, saya tidak berani menyimpulkan apakah dia terlibat G30S PKI. Yang penting catatannya mereka sempat bertempur. Catatan resminya mereka sempat bertempur di Halim itu. Dan ada di adegan filmnya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, kan ada di adegan filmnya pertempuran itu. Satu lagi yang mau saya tahu, Benteng Raider sampai di Halim tuh kan awalnya dia mungkin diundang mau untuk upacara, dia sampai di Halim tuh gimana? Ini yang saya belum mungkin secara garis besar ya. Yang saya belum paham adalah yang secara garis besar tiba-tiba dia di Halim karena perintah atasannya, gambaran yang pengetahuan umum yang saya dapat, atasannya kan memerintahkan dia menjaga Bung Karno selama masa krisis itu. Pada berita yang tidak jelas itu kan menyebar tuh Dewan Revolusi atau apa segala macam. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kalau salah tolong dikoreksi karena saya juga tidak mendalami isu politik atau isu militer kala itu. Itu adalah perintahnya menjaga Bung Karno. Bung Karno katanya ada di Halim. Ya pasukan ini dari Monas, awalnya ada di Monas. Awalnya mau upacara kan di Monas. Ada di Monas. Nah, entah mau upacara entah jaga istana kita nggak tahu. Pokoknya pasukan ini awalnya ada di depan Monas. Kan berseberangan dengan Kostrad yang juga ada di Monas di Gambir gitu kan. Tiba-tiba pada saat entah gimana dapat kabar Bung Karno ada di Halim, mereka bergerak ke Halim. Karena jalan kaki. Itu yang kita nggak jelas. Apakah naik kendaraan atau jalan kaki? Yang kita tahu tiba-tiba dia ada di Halim. Di Halim, Saya nggak berani bilang mereka naik kendaraan, nggak berani karena saya nggak tahu datanya. Yang saya tahu awalnya mereka ada di Gambir, di halaman istana, di seberangnya Kostrad. Tiba-tiba pada saat RPKAD tanggal 2 Oktober mau masuki Halim, mereka sudah ada di Halim. Karena tugasnya menjaga presiden yang menurut kabar sudah ada di Halim. Mereka menjaga itu. Nah, akhirnya terjadi bentrok. Pada saat itu dilarailah sama Kolonel Dewanto. Kayaknya ada fotonya ya, Kolonel Dewanto. Oh, ini ya. Komodor Udara Numerta Ignatius Dewanto. Dia yang melerai pertempuran itu. Pak Dewanto kan kalau dalam buku tadi, buku Menyebab Abdalim,
dia menyayangkan kalau sampai terjadi apa-apa dengan pesawat, dengan aset-aset Auri. Alasannya Ini itu. kan, iya, ya ini kan kasarnya gini. Wilayah Auri. Ini asetnya Auri mahal-mahal loh, ada pesawat, ada radar, macam-macam. Lu kalian perang di rumah saya gitu. Kalau tiba-tiba kena pesawat gimana gitu. Nah, intinya dilarai, mereka berhenti pertempurannya, berhenti. Nah, waktu itu, dulu itu, saya selalu bertanya, RPKAD ini dalam film kan jelas adegannya. Setelah pertempuran itu mereka masuk ke hutan karet, ketemu makam, ketemu lubang sumur lah. Yang akhirnya ketahuan itu makam dari 7 jenderal pahlawan revolusi itu. Nah, pasukan yang kemarin perang sama RPKAD ini kemana gitu? Itu dulu pertanyaan besar saya. Kemana ya pasukan ini? Gitu. Yon 454 ini. Kan dulu kan saya nggak tahu Yon 45 atau tidak. Saya cuma nanya kan ada adegan perang nih antara pasukan yang antara RPKD dengan pasukan ini di Halim. Terus pasukan ini kan nggak diceritain lagi kemana. Iya. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Edi. Oh, kemungkinan yang ya kalau di film ini mereka nggak tahu kemana. Nggak, kalau saya agak lupa sih, belum nonton filmnya ada lagi. filmnya. Itu RPKAD memang melawan Banteng Raider atau nggak disebutkan itu pasukan? Kalau di film saya kurang paham ada disebut Banteng Raider apa enggak. Tapi di film di Halim ada. ya gitu. di Halim ada RPKAD pertempuran antara RPKD dan pasukan. Oke. Makanya ada pertempuran dengan RPKD. Nah, awalnya dugaan saya, ini kita kan nggak tahu awalnya. Sampai ada saya baca buku ini, oh itu pasukan 454 Raider, Banteng Raiders. Ya. Nah, di film kan kalau di film ya, balik lagi ke pengen tahu saya gitu. Iya. Di film itu kan abis itu adegannya RPKD bisa masuk ke hutan karet dan akhirnya menemukan lokasi sumur mautnya. Nah, pasukan yang lawan dia tadi kemana gitu? Lari kemana nih pasukan gitu? Setelah dilerai gitu ya? Iya, setelah dilerai kan? Dilerai kemana nih pasukan gitu? Itu pertanyaan besar saya. Sampai akhirnya saya ketemu Pak Edi dan Pak Edi sempat ngomong. Nah iya, sampai saya kira ketemu Pak Edi cerita. Itu saya Ben. Lah bener Pak, itu 2017 saya masih ingat. Yaudah Pak, saya ke rumah, saya wawancara. Nah saya bikin wawancara, saya tanya macam-macam. Baru diceritain detailnya segini-gini. Terus saya sampai kata, Bapak tahu nggak tadinya itu pasukan apa? Enggak, saya nggak tahu. Pokoknya cuma pas lama-lama baru saya tahu, oh itu pasukan yang terlibat di Halim. Dia nggak nyebut PKI. Pak Edi juga nggak nyebut PKI, cuma bilang pasukan ini yang terlibat di Halim. Terlibat apa Pak? Ya bentrok sama pasukan komando. Taunya gitu dia bilangnya pasukan komando. Oke Pak, baru kita cari datanya. Oh ini pasukan ini larinya kemari. Karena saya tanya lagi, Pak Edi, Bapak tahu mereka jalan kaki dari mana? Kan salah satu pasukannya cerita sama saya. Jalan kaki dari Halim sampai Tambun itu. Bapak dari mana? Oh saya dari Jawa Tengah. Walaupun nggak pernah nyebut Banteng Raider ya. Cuman pasukan saya dari Jawa Tengah. Kami tadi kemarin di Halim, terus akhirnya kita jalan kaki kemari. Nggak. Jadi selama jalan itu, habis perang kemarin, pertempuran dengan RPKD itu, mereka belum makan. Hampir 1 hari 1 malam dia belum makan. Baru makan itu pas di Koramil Tambun itu. Tanggal 4. Dari tanggal 2 siang sampai tanggal 3 itu masih jalan. Tanggal 4 pagi itu baru ketemu Pak Edi baru makan. Nah, Pak Edi tahu itu Banteng Raider setelah beberapa hari kemudian. Pak Edi kan cuman bawahan nih, sama lah dia juga cuman pelaksana. Dia nggak tahu. Kemudian atasannya lah, kalau Pak Edi nggak salah, itu mau urusan komandan. Komandan nelpon ke Kodam. Dulu bilangnya Kodam 5 Jaya. Kodam itu dikirim truk sama panser gitu untuk jemput ini. Loh Bapak nggak tahu dijemput? Nggak tahu dijemput buat apa. Pokoknya pada saat dijemput, terus baru saya tahu setelah ngobrol sama komandan, itu kenapa sih Pak? Ada apa dengan pasukan ini? Diceritakan sama komandannya. Enggak, itu yang terlibat di Halim. Yang bentrok sama pasukan komando. Oh, berarti Pak Edi tahu itu yang pasukan Halim setelah mereka mau dijemput. Pak, itu pasukan kan sudah nginep semalam di Koramil nih. Kan nanya Pak, ini pasukan mau diapain? Nanti kita telepon Kodam Jaya. Ini urusan Kodam Jaya. Itu kata komandannya. Kayak dia bilang gitu doang. Setelah itu dia ya sudah, cuma melaksanakan tugas, sudah dikasih makan udah, diberi tempat tidur sudah, ya pulang. Besok balik lagi lah. Pas balik lagi itu baru dikasih tahu bahwa ini sudah laporan ke Kodam Jaya, urusannya sama komandan. Dia cuma melaksanakan tugas gitu. Terus akhirnya Kodam Jaya kan datang tuh menjemput mereka.
Kalau Pak Edi bilang dijemput dengan beberapa panser dan bis ke Koramil Tambun. Akhirnya dari 400 ini, kurang lebih 400 ini, separuh tuh lari. Kabur karena tahu ini mau dijebak nih, mau ditangkap paling jaya. Mereka udah nggak pegang senjata kan, karena senjata udah dikunci. Udah dimasukin gudang. Mereka akhirnya separuh tuh kabur, Ben. Kemana? Dulu kan gedung Jungan Tambun Koramil nggak ada pagernya. Belakang rel langsung kebun kelapa. Udah pada lompat kemana-mana. Kita anggota Koramil cuma 26 orang kali, 25 orang. Mau ngejar gimana? Yang lari ratusan gitu. Udah biarin aja. Nah yang separuh mungkin 200-an mungkin lah ya, dan karena Pak Edi nggak nyebutin jumlahnya. Pak Edi cuma bilang separuh itu akhirnya dibawa dengan bis atau truk, karena yang jemput tuh bis, truk dan panser itu ke Jakarta. Pansernya Panser Kodam Jaya. Itu kata Pak Edi. Nah ini kan maksudnya tahu bahwa kepastian bahwa itu adalah Yon 454 Banteng Raiders ini dari mana tuh Bang? Kalau beliau sih secara pribadi awalnya sampai tahun 80-an itu nggak pernah tahu. Itu tahunnya pasukan dari Jawa Tengah. Terjadi 65, dia 80 baru tahu itu. 80 itu Banteng Raiders baru tahu pada saat dia sendiri cerita. Saya baru tahu itu pasukan Banteng Raiders, pasukan dari Jawa Tengah dia bilangnya. Itu setelah tahun 80-an lah, Ben. Karena pada saat baca-baca kebetulan dia juga ketua LPRI jadi rajin ngulik sejarah karena kebetulan anggotanya banyak gitu. Jadi dia wah ini pasukan yang gua temuin kemarin, yang lagi tuh gua temuin di Bekasi, di Tambun, di sawah gitu. Baru tahu itu. Tapi kalau konklusi kita pada saat wawancara pun, Pak bajunya gini, iya. Ngomongnya medok Jawa gitu orang-orangnya. Kayaknya ada ya. Ini ya kan ya. Nah iya, pada saat dia Pak Edi bicara dengan beberapa tentara yang digiring dalam tanda kutip ya ke Koramil. Beliau bicara dengan beberapa orang anggota batalion ini, ya dari Jawa Tengah gitu. Walaupun Pak Edi nggak nyebutin Jawa Tengahnya mana, dia cuma bilang Jawa Tengah, ngomongnya medok. Saya pun sampai tahun 80 nggak pernah cuma tahunya pasukan Jawa Tengah yang berhadapan sama pasukan komando. RPK Pak, ya RPK mana lagi pasukan komando? Angkatan Tapi ya memang kan kalau memang RPKD waktu itu mau menumpas PKI ya memang ada juga mereka sudah melatih militer juga kan, kalau nggak salah itu angkatan 5 ada gitu kan, dan beberapa memang dipersenjatai dan sebagainya gitu kan. Ya sorry nih Bang, kalau bahasa saya tadi itu kalau nanti jadinya jadi polemik ya. Jadi polemik. Bener nggak nih? Saya nggak mau berkutat ke situ. Ya maksudnya kepastian bahwa ini tuh siapa sih gitu kan? Nah iya. Apakah memang Banteng Raiders gitu kan, Yon 454 atau memang mereka memang bagian dari kalau pergerakan itu? Dari konklusi saya, terus pada saat Pak Edi bilang dia dari Jawa Tengah, oh ini Banteng Raider, ini mah pada saat dia baca buku tentang peristiwa itu tahun 80-an gitu ya. Dia mulai jadi calon perwira bintara tinggi lah. Wah ini mah pasukan yang gua kemarin tangkap tahun 65, begitu bahasanya. Ibaratnya dia tahu ini pasukan Banteng Raider. Setelah tahun 80. Setelah tahun 80. Tadinya dia cuma tahu pasukan dari Jawa Tengah. Baku tembak dengan pasukan komando di Halim. Halim. Peristiwa Halim pun dia tahunya setelah berapa hari kan, setelah dia berhasil ngomong, komandannya cerita gitu. Tadinya kan nggak tahu. Gitu. Terus yang dibawa itu sekitar berapa tuh? Ya, kan ada yang lari, ada yang dibawa. Ya, kalau dia bilang sih ya separohnya lah. Separohnya mungkin 200 ke bawah. Pada saat saya tanya, Pak, Bapak tahu nggak nasib mereka? Ya nggak tahu lah, saya kan cuma bawahan. Udah dibawa ya udah gitu. Terus Pak, yang lari-lari itu ada kemungkinan ditangkap. Siapa yang mau ngejar? Anggota Koramil cuma 30 orang nggak nyampe. Ya sudahlah. Yang penting tugas kita sudah mengamankan ini. Bapak tahu nggak awalnya itu terlibat apa? Nggak tahu, kita nggak tahu. Sampai akhirnya tahun 80 saya baca kisah ini di beberapa buku. Wah, ini mah pasukan yang saya temuin pas itu. Banteng Raiders. Nah, kebetulan apa benar itu Banteng Raider kan tadinya kita juga nggak yakin. Sampai akhirnya kita cari datanya. Itu tadi saya bilang, kita hilang cerita setelah kemana nih pasukan setelah dilarai. Kan nggak ada datanya sama sekali. Sampai akhirnya Pak Edi bilang, dia yang mastiin ke saya kalau itu tentang Banteng Raider. Kenapa saya berani maaf ya, kenapa saya berani bilang ini Banteng Raider? Karena pada saat saya lagi cerita ke Pak Edi,
tentang banteng, tentang G13 PKI. Awalnya saya tanya, Pak, waktu PKI di Bekasi seperti apa suasananya? Kan beliau masih Koramil waktu PKI. Nah itu tuh, yang dari Jawa Tengah itu saya yang ngambil, saya yang ngamanin itu. Kan cerita itu saya mau ngamanin gimana maksudnya, Pak? Nah gini. Pak gini aja, Pak, jangan lewat telepon. Nanti saya datang aja, kalau lewat telepon kelamaan. Sampai akhirnya saya samperin. Itu 2017. Dia cerita semua, baru kita cari datanya. Oh iya, data ini yang saya hilang. Kemana pasukan ini setelah dilarai, kan gitu. Kan nggak pernah, orang cuma fokus di RPKD-nya, di pencarian sumur mautnya, lubang buayanya, sumur di lubang buayanya. Tapi kan nggak ada yang cerita tentang pasukan ini kemana. Akhirnya pas saya dapat, konklusi kita sama teman yang wartawan juga, ini berarti 4. Pada saat saya bilang, Pak, ini 454 dari Jawa. Ya saya emang nggak tahu angkanya, tapi itu pasukan dari Jawa Tengah. Karena saya ngobrol pasukan dari Jawa Tengah, ngomongnya medok. Mereka memang baru bertempur di Halim, walaupun mereka nggak bilang bertempur sama siapa. Kita habis perang, Pak, di Halim, walaupun mereka nggak bilang. Saya juga jadi puzzle sejarah sih. Ya itu kan yang tadi saya bilang, saya nggak mau berpolemik tentang waktu di Monas mereka ngapain, di Halim kenapa bisa Halim, polemiknya seperti apa, saya nggak berkutat di situ. Yang saya bilang, Pak Edi ini mengamankan orang yang mungkin, kalau bahasa dulu saya dulu bilang gitu, mungkin terlibat ini pada saat Halim mau diserbu RPKD. Nah pasukan ini kan lagi tuh, kita nggak punya datanya, kemana nih pasukan ini. Sampai saya ketemu Pak Edi yang bilang, ya itu pasukan yang saya amanin ke Koramil gitu, itu awalnya. Terus ada hal apa lagi yang disampaikan Pak Edi mengenai kisah ini? Itu kan waktu itu wawancara kan sempat kan? Iya. Nah, soal ketemu pasukan ini yang akhirnya dia tahu bahwa ya ini Banteng Raiders nih gitu kan? Ya. Mungkin dia kan juga banyak berinteraksi tentu, walaupun ya dalam tanda kutip dijebak gitu kan, supaya karena sebenarnya lebih mengamankan sih ya, karena kan waktu itu memang kondisinya juga masih tegang gitu ya. Pak Edi sih nggak begitu, jadi karena dia mungkin kalau bahasa tentara apa ya, ada jaga jarak lah. Jadi dia cuma nyiapin makan, ya tadi mengkoordinir pengumpulan makanan buat pasukan ini gitu ya, minta tolong ibu-ibu, tolong masak ini, ada orang banyak gitu. Nah nanti kalau kita balik, saya telusuri dulu, bener nggak nih cerita beliau kan sempat itu. Saya tanya ke Mampin almarhumah juga, tetangga beliau di Tambun. Mampin almarhumah juga cerita, ya dulu mau ngamanin, kita masak-masak nih Ben, ibu-ibu termasuk saya masak-masak. Mampin tuh salah satu pejuang 45 yang pernah saya cerita, melatih tapal batas, itu juga pernah ikut masak, walaupun pada saat tahun 65 dia sudah jadi orang sipil ya, dia tuh petani, jadi petani lah. Nah Mampin ini ikut masak, jadi ibaratnya Pak Edi nggak bohong gitu, memang ada pasukan banyak di Koramil, Mampin juga termasuk orang yang ikut masak gitu. Pasukannya dari mana, Mak? Nggak tahu, itu mau urusan Koramil. Tapi kalau kata Pedi kita masak-masak bener. Ibu-ibu banyak kok yang diminta. Tetangga saya juga ikut masak kok 2 hari itu. Tapi memang masih banyak misteri ya dari. Masih banyak misteri. Di luar tadi saya Tapi kepastian bahwa itu Banteng Raiders memang betul ya, terungkap ya. Terungkapnya karena Pak Edi bilang pada saat saya tanya tentang Pak kondisi waktu komunis kejadian 1 Oktober atau seminggu setelah kejadian. Pertanyaan saya sebenarnya gini, Pak, lagi pas kejadian 1 Oktober itu atau G13 PKI, Bekasi kayak apa sih? Wah, gua usah Bekasinya, gue yang nangkep tuh pasukan yang dari Jawa Tengah tuh, yang katanya bertempur di Halim. Nah, itu kan buat saya sama temen yang wartawan, ini konklusi nih. Yang bertempur di Halim siapa? Ya kan? Jalan kaki dari Halim. Kita carilah, itu dari kan yang bertempur di Halim dia. Itu doang kan? Lagi kita nggak mungkin sekarang, mereka udah bilang mereka bertempur di Halim walaupun nggak nyebut ke Pak Edi dengan siapa, tapi mereka bilang kita habis bertempur di Halim. Kita udah jalan kaki dari Halim semalaman. Emang catatan sejarah juga pertempuran di Halim RPKAD ya dengan itu udah satu-satunya. Ya itu satu-satunya gitu. Kan gitu. Kan itu konklusi kita. Kalaupun mau bantah, ya Pak, saya berkali-kali ke Pak Edi bilang, Pak yakin pasukan ini? Kan saya bilang, lu nanya tentang gimana kondisi PKI zaman itu di Bekasi. Nah gue inget, gue yang nangkep.
Yang orang katanya perang sama RPKAD di Halim nih. Nah ini orang-orangnya. 400 orang bersenjata Nah, lengkap. iya, itu. Pak Edi berhasil mengamankan. Nah, kalau kita sekarang pasukan mana yang bertempur sama ada pertempuran di Halim? Kan cuma dua pasukan, RPKAD dengan ini kan. Nah, kalau dia bukan RPKAD, bukan Baret Merah, nggak mungkin juga ketemu Pak Edi di Tambun gitu. Berarti kan lawannya gitu. Berarti emang kalau ya tadi ada misteri pertama adalah ketika RPKAD bertempur di Halim itu dengan salah satu pasukan itu kemudian kemana? Puzzle-nya ketemu di Tambun itu dengan Pak Edi. Nah, misteri berikutnya adalah yang dibawa itu nasibnya gimana, terus yang kabur lagi. Nasibnya gimana? Yang kabur. Itu kita masih gelap. Nah, terus kalau Abang tahu Benteng Riders atau Yon 454 sampai sekarang tuh kalau yang setahu itu masih ada kayaknya. Kalau setahu saya masih ada, eksis itu. Dan saya tidak pernah menganggap, saya pribadi tidak pernah menganggap mereka salah gitu atau melanggar. Buat saya pribadi, mereka hanya prajurit yang melaksanakan tugas. Semua prajurit sama kok, hanya melaksanakan perintah. Itu kalau buat saya. Tapi silakan kalau saya sih pribadi, prajurit hanya melaksanakan perintah. Itu hierarki militernya kan gitu. Oke. Ini artinya ada ya satu peristiwa yang nggak banyak diungkap dan ada sebuah puzzle yang kita ketemu ya hasil penelusuran dari Bang Benny sebagai penggiat sejarah gitu kan. Ingat ya Bang, kalau ngomong penggiat sejarah, jadi saya selalu menghindari tadi. Saya bukan sejarawan, karena sejarawan. Ya iya, penggiat sejarah. Kalaupun saya masih salah, wajar dong. Ya tolong diperbaiki gitu. Karena lagi mengungkapkan karena sesuatu. kita lagi cari ada data, nanti ada data baru ya saya kumpulin. Bahasanya kan gitu kayak tadi. Dari awal saya nggak pernah bilang saya sejarawan. Wah anti banget. Saya penggiat, terserah mau nyebut apa, penggiat sejarah, apalah. Ada yang ngomong apa, pengumpul sejarah lah, ada yang bilang apa namanya, apalah terserah. Tapi buat saya bukan sejarawan. Kenapa? Saya tidak pengen, karena pertama saya tidak punya gelar akademis di bidang itu, tapi saya dari buku dan penelusuran. Kalaupun itu salah, saya pikir saya mungkin ya saya mohon maaf wajar karena saya juga bukan bidang akademiknya, bukan sejarah. Tapi saya belajar mencari data, pertama buku, yang kedua penelusuran langsung. Penelusuran lapangan. Ya. Nanti baru kita cari konklusinya, kita cari padanannya di buku. Ada nggak nih? Kan gitu doang sebenarnya. Nah, ini dari penemuan Abang ini ya, dari puzzle yang sudah Abang bisa ungkap. Itu dari pihak-pihak terkait ada tanggapan nggak Bang, kayak misalnya ya dari TNI kah atau dari Angkatan Darat kah atau mungkin dari Benteng Riders yang sekarang gitu ya, atau dari saya kurang tahu. Belum ada ya. Pak Edi pun pada saat saya tanya, "Pak, ada penghargaan nggak dari komandan?" "Hargain saya, ditepok-tepok sama komandan." Bagus, Pak, bagus Ed gitu. Saya masih ingat, cuman Pak Edi ngomong gitu ya, buat dia itu suatu kebanggaan karena bisa melaksanakan tugas sebagai prajurit kan. Diperintah atasannya, dia bisa melaksanakan tugas gitu tanpa ada eksiden kan. Dia bisa berhasil menggiring orang yang, bayangin dia lapar umpamanya, bawa senjata. Bagus nggak ngerampok tuh, bahasanya kan gitu kan bahasanya. Tapi dia bisa dengan humanis mengajak mereka untuk ya menyerahkan senjatanya, diajak makan. Di luar cerita mereka polemik di luar itu, Pak Edi sudah melaksanakan tugas dengan baik sebagai tentara dengan tidak ada eksiden. Itu buat saya udah luar biasa, dan buat Pak Edi juga luar biasa. Mungkin beliau nggak ngarepin jasa gitu, tapi ditepuk sama komandan gitu, itu udah luar biasa gitu. Bagus Ed gitu. Wah, saya dulu bangga banget Ben. Beliau kalau manggil saya selalu Ben. Siapa gitu ya. Ini kenangan buat Pak Edi lah, karena 1 bulan sebelum ini, untungnya 1 bulan sebelum puasa Lebaran saya masih sempat mengunjungi dan kasih bingkisan gitu. Baru kemarin berarti ya beliau? Iya, baru kemarin, habis 1 bulan. Jadi 1 bulan setelah Lebaran Haji itu beliau meninggal. Dan alhamdulillah ada banyak cerita yang saya dapat dari beliau gitu, termasuk kisah ini. Gitu. Berarti kalau banyak kisah berarti perlu diungkap juga. Nanti ada. Nanti ya kita ini. Termasuk ada satu foto yang saya dulu nggak nyangka, itu foto ikonik banget di sejarah. Sekal dipakai. Tapi dia bilang, itu foto saya. Saya masih ingat fotonya jam berapa, di mana kampungnya. Hah? Itu Bapak? Iya. Umur saya masih 15 atau 16 tahun. Waktu dia berjuang dulu? Iya, masih di Peron Bekasi. Di Peron Cakung. Itu di Peron Cakung. Saya di Peron Cakung nih, Ben. Kampungnya udah nggak ada, udah jadi UT.
Oke, mungkin next kali ya Next kita kali. bahas itu. Nah, oke, dari puzzle sejarah ini ya, dari yang Bang Benny sampai ketemu pelakunya juga, pelaku sejarahnya itu Pak Edi ya, Edi Somat. Pak Edi Somat. Nah, ini kita sekarang ke message Bang. Dari terungkapnya kisah ini, peristiwa setelah G30S ini Bang, Abang menemukan itu. Nah, message apa yang ingin Abang sampaikan, yang ingin Abang ungkapkan? Karena kita di setiap tema ini harus ada pesan ya, terutama ya untuk generasi muda ataupun untuk ya orang-orang yang hidup di zaman sekarang melalui sejarah ini. Karena kita ingin mengambil sisi positif, sisi apa yang bisa kita pelajari dari sebuah sejarah gitu. Apa yang ingin Bang Benny sampaikan, Bang? Mungkin pelajaran pertama buat saya pribadi adalah bagaimana belajar mengatasi amarah, mengatasi konflik itu dengan lebih humanis, dengan persuasif. Ya, dicontohin Pak Edi. Sebenarnya pikiran dia untuk ngajak makan atau Pak istirahat itu otomatis. Maksudnya tiba-tiba dia nggak diperintah untuk apapun sebenarnya. Kan perintah awalnya cuma mengecek, coba cek itu pasukan apa. Tapi sampai di sana kan udah keburu ditodong, turunkan senjata. Otomatis otaknya berpikir, kalau sebagai pejuang Fatima dia harus bisa bertindak, apa nih yang mesti saya lakukan. Itu otomatis berpikir, ayo tadi, udah Pak, Bapak istirahat dulu. Itu otomatis sebenarnya, bukan perintah komandannya gitu. Nah, pada saat datang pun komandannya udah kaget. Ini siapa Pak? Ini gini. Dia cuma lapor. Orang dari Pak, ini. Pokoknya diamanin dulu, yang penting senjata diamanin. Ini bahasanya, yang penting senjata kita kunci dulu Pak. Oh iya sudah, suruh masuk. Itu komandannya juga nggak perintah itu, kan perintahnya cuma ngecek, baru nanti lapor. Tapi sebelum lapor, belum ngecek udah ditodong kan, jadi udah berpikir. Nah, buat saya sebenarnya pelajarannya adalah, ya kita belajar mengatasi itu kan sebenarnya kalaupun dilawan, konyol Pak Edinya, pasti mati lah. Iya. Tapi kan nggak dia berpikir gimana cara ngatasin ini, tapi saya juga nggak apa-apa gitu. Kita melawan chaos atau mengatasi krisis dengan otak. Ya, itu Pak Edi, itu yang saya pelajari sih. Oke deh, siap. Berarti ini dengan Pak Edi juga masih banyak yang bisa kita ceritakan nanti ya, fakta-fakta sejarah yang Bang Benny temukan waktu wawancara ketemu dengan Pak Edi Somat gini ya. Oke, mungkin kita next di Kongko Sejarah berikutnya. Dan buat rekan-rekan suara pemerintah yang ingin menanggapi ataupun ingin memberikan saran, atau mungkin ya ada klarifikasi pun kita ini ya kita akan tanggapi. Silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya komentar yang masuk gitu ya. Karena ya seperti halnya kita ini adalah sedang mempelajari sebuah sejarah, artinya kita sedang belajar. Artinya belajar nih ya bisa aja ada kesalahan, ada sebagainya ya. Mari kita saling mengkoreksi kalau ada kesalahan ya. Karena kita bukan ingin membuat wadah berdebat, tapi wadah sama-sama belajar gitu ya Bang Benny ya. Ya mungkin gini, sama-sama belajar. Kalau mau ada salah, seperti saya bilang tadi, saya bukan sejarawan. Saya hanya suka sejarah, saya hobi sejarah. Dengan cara saya belajar sejarah. Cara saya itu, kalaupun salah, saya balikinnya, ya mohon maaf. Kan saya bilang, mohon maaf kalau salah, tolong dikoreksi. Tapi bukan jadi saling menyalahkan, gue paling benar, lu salah, nggak bisa. Ya susah juga kalau saya nanggepinnya itu. Makan tadi saya menghindari polemik, saya dari dulu. Ya sudah, saya mau bahasnya tentang tadi Pak Edi Somat ketemu ini, kita cari kita cari selusur sejarahnya apa nih, sesuai nggak dengan itu. Ada di buku gitu, dan ini tidak disebutkan, baru Pak Edi yang ceritakan, baru kita ambil kesimpulan, asumsinya seperti ini. Pada saat saya yakin kan, oh Pak Edi benar. Kan itu aja, nggak ada yang paling benar, semua bisa berubah. Tapi memang tidak ada yang tidak bisa, ini salah, saya paling benar, atau lu salah, saya benar, situ salah, nggak gitu. Buat saya sih gitu. Siap. Oke, kita ketemu lagi di Kongko Sejarah berikutnya. Simak terus Kongko Sejarah dan jangan lupa di subscribe, di share, di like supaya program ini bisa terus berkembang. Dan rekan-rekan yang ingin mendukung program ini melalui donasi bisa juga di kolom deskripsi untuk yang ingin berdonasi. Terus yang ingin menanggapi bisa langsung tulis di kolom komentar, nanti kita akan bahas mengenai komentar-komentar yang masuk di episode berikutnya. Baik, itu saja dulu Bang Benny untuk Kongko Sejarah kali ini. Next kita akan bahas Kongko Sejarah yang lebih menarik lainnya.
Saya Rahmat Haim undur diri. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Bang Beni. Beni Rusmawan. Bang Beni Rusmawan. Merdeka. Terima kasih, merdeka.